Emangnya Mel kenapa? Mel sebenarnya Sebenarnya apa, Pak? Mel sebenarnya tidak buta. Aku nggak nyangka Mel tega ngelakuin hanya demi mendapatkan cintanya pangeran. Pasti berat sih untuk Pak Raymond menghadapi sikap Mel. Dan aku tahu Pak Raymond butuh orang untuk mendengarkan semua permasalahannya. Kamu tahu nggak, tadi ada orang budgeting yang lihat Pak Bos datang ke sini untuk nemuin pacarnya. Yang benar. Aduh, sayang banget aku nggak lihat. Padahal penasaran deh lihat Pak Bos kalau lagi jatuh cinta. Kayak gimana? Kayak gimana sih ceweknya Pak Raymond? Kenapa mereka nyebut nama Pak Raymond ya? Kebetulan kan tadi Pak Raymond itu datang ke sini untuk nemuin aku. Terus lagi ada beberapa karyawan juga yang merhatiin sih. Apa Pak Raymond? Kita tanyain, betul. Permisi. Maaf saya mau nanya. Tadi kan kalian ngomongin orang ya. Apa benar yang kalian omongin itu Pak Raymond Turangga? Kalian nggak usah gosipin Pak Raymond Sari. Beliau itu CEO kantor sebelah. Ya Pak. Sekarang kalian balik ke ruangan kalian masing-masing. Dan jangan pernah ada gosip apapun juga di sini. Baik Pak. Apa benar bukan Pak Raymond papanya Mel orang yang mereka maksud? Bu Nawang butuh bantuan saya? Oh, enggak ada Pak. Makasih ya Pak ya. Maaf saya mau balik ke meja saya. Permisi. Saya harus mengingatkan semua karyawan untuk tidak pernah ngomongin nama Pak Raymond di depan Bu Nawang. Makasih banyak ya Pak, sudah memperbolehkan saya kerja di sini lagi. Sama-sama Putri. Pak, kalau Bapak izinin, saya juga mau kerja di sini lagi. Kamu itu udah ngecewain saya. Waktu itu kamu resign dadakan, padahal restoran lagi butuh tenaga kamu. Terus sekarang kamu mau ngelamar lagi kerja di sini? Ya, maaf Pak, tapi saya janji, kalau saya kerja di sini lagi, saya akan kerja lebih giat, kerja lebih semangat, dan kerja lebih baik lagi. Saya nggak bisa terima kamu kerja di sini. Mendingan kamu pulang. Loh, kenapa Pak? Kan saya janji saya bakal kerja lebih baik, lebih giat, dan lebih semangat lagi. Nggak bisa. Pak, please lah Pak, terima saya kerja di sini ya. Enggak. Pak, ya udah deh. Saya terima kalau misalnya Bapak nggak terima saya kerja di sini lagi. Tapi boleh ya Pak, saya temenin Putri untuk kerja hari ini. Oke? Tapi kamu nggak boleh ganggu Putri yang lagi kerja. Ngerti? Siap Pak. Gimana Riz? Belum bisa juga? Gue coba lagi. Aktif sih, cuma nggak diangkat-angkat. Si Putri lagi ngapain sih? Kok sampai nggak ngangkat telepon lo? Apa jangan-jangan Putri lagi sama pangeran ya sekarang? Terus pangeran udah kasih tahu soal ini. Padahal gue khawatir banget sama Putri. Pasti Mel bakal neken Putri kalau sampai kejadian ini terjadi. Apa iya? Putri lagi sama pangeran?
Si Ata lagi. Ingetin gua nggak usah ngurusin masalah orang lain. Malah dia yang over ngurusin masalah Putri sama Pangeran. Sampai jadi heboh kayak gini lagi. Halo Put, lo di mana sekarang? Lo lagi sama Pangeran? Iya, gue lagi sama Pangeran. Kenapa? Siapa? Pangeran udah lihat live IG-nya Ata? Coba lo tanya dia. Kalau belum, lo cek live IG-nya Ata sekarang juga. Siapa sih? Ada apa sih sebenarnya? Ata coba buka sandiwara kebutaan Mel. Oh yaudah kalau gitu gue cek sekarang. Thanks ya. Oke, Put. Gimana, Riz? Putri di mana? Putri lagi sama Pangeran. Tuh kan bener apa kata gue. Putri pasti lagi sama Pangeran. Siapa tuh usus goreng? Kok tadi nyebut-nyebut nama gue segala? Tadi Rizky nelfon gue. Terus Kulkas lagi. dengerin dulu. Dia suruh gue cek live IG-nya Ata. Karena katanya Ata lagi ngebongkar soal kebohongannya Mel. Ya, gue pura-pura buta kayak gini supaya Maitri tuh merasa bersalah dan selalu ada di sisi gue. Ini live IG-nya Ata tadi. Ya, mau gimana pun juga gue akan perjuangin cinta gue ke my prince. Usus goreng, ini serius Ata yang upload? Kok Ata nekat banget sih? Dia nggak tahu apa, kalau Om Raymond sampai marah, bisnis bokap dia kan bisa hancur. Mel pasti bakal neken gue lagi. Mel juga pasti akan minta Om Raymond buat jauhin ibu. Pasti ini, ulah Pangeran. Pasti dia udah nyebarin video itu sampai viral kemana-mana. Di akun apa itu namanya? Bibir nyeblak. Ah ya, whatever. Ini pasti gara-gara dia. Bisa jadi Pak Bos. Soalnya dia udah janji loh padahal loh nggak mau nyebarin video itu. Malah nyebarin. Bener-bener tuh muka playboy. Takut-takut. Oh, Pak Remon, kebetulan sekali kita bisa ketemu di sini, Pak. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Remon. Ingin bicarakan apa ya? Maaf kalau saya sibuk. Sebentar, Pak. Ini masalah bisnis. Saya ingin kerja sama perusahaan kita bisa segera kita realisasikan kembali, Pak. Atau apa? Atau saya akan minta Pangeran untuk memutuskan tali pertunangannya dengan Mel. Kayaknya Pak Alek nggak tahu tuh kalau anaknya emang udah dibatalin tunangannya sama Non Mel. Cincin tunangannya aja udah dibalikin. Ancaman Pak Alex sudah tidak berguna bagi saya. Pak Remon pikir saya main-main apa? Pak Alex, sebelum Pak Alex bicara sama saya, bicara dulu kepada anak Pak Alex yang charming. Apa yang sudah dia lakukan? Permisi. Memangnya apa yang sudah Pangeran perbuat sampai Pak Remon bicara begitu ke aku? Dia, kamu tahu kan, anaknya Pak Remon cuma pura-pura buta. Iya, bahkan beda udah sampai ke bibir nyablak dan akun gosip lainnya. Pak Remon pasti pusing banget tuh. Kok bisa ya anaknya sandiwara gitu? Jadi selama ini Mel cuma pura-pura buta. Tapi aku masih nggak ngerti, kenapa Pak Remon bilang kalau ancamanku udah nggak berlaku buat dia. Jangan-jangan Pangeran udah tahu soal ini dan udah putusin pertunangannya dengan Mel. Ya, gue pura-pura buta kayak gini supaya Maitri tuh merasa bersalah dan selalu ada di sisi gue. Sumpah ya, gimana pun caranya, gue akan selalu perjuangin cinta gue ke my friends. Kebutaan Mel jadi salah satu alasan Pangeran mau tunangan dengan Mel. Kalau sampai dia tahu Mel selama ini cuma pura-pura buta, udah pasti dia akan mutusin pertunangannya.
aku harus hubungi pangeran untuk menanyakan soal ini ke dia. Kalau sampai pangeran mutusin pertunangannya sama Mel, bisa gawat. Aku jadi nggak punya alasan lagi buat minta Pak Raymond kembaliin seluruh sahamnya di perusahaanku. Gimana caranya aku hubungin pangeran? Sepertinya aku tahu harus hubungi siapa.